Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, maka kesalahan dan kesesatan menjadi hal yang biasa kita lihat sehari-hari. Kalau kita berharap bahwa kita tidak menemukan orang yang salah, kalau kita berharap kita tidak pernah berjumpa dengan orang yang tersesat, maka harapan kita pasti akan menjadi harapan yang kosong. Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa penyesatan itu akan selalu ada. Orang-orang bukan tidak tahu kebenaran, orang-orang menindas kebenaran. Persoalan utama manusia itu bukan tidak tahu. Kalau persoalan manusia sekadar tidak tahu, maka manusia cuma butuh informasi. Tapi justru kebenaran Allah yang disampaikan seringkali ditabrak oleh natur manusia yang berdosa. Itulah sebabnya kita melihat hari demi hari, zaman demi zaman, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dan di dalam kesesatan. Dan tidak jarang orang-orang itu ada di sekeliling kita. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi orang-orang yang tersesat, yang ada di sekeliling kita, yang mungkin tiap hari kita harus berinteraksi dengan mereka. Bagi kita sebagai orang-orang reform, maka berkompromi dengan kesesatan menjadi hal yang mustahil untuk kita lakukan. Mendekat dengan orang yang tersesat menjadi sebuah upaya yang sangat sulit untuk kita lakukan. Karena ada orang yang mungkin berpikiran begini, bagi orang reform, kita ini masih bisa fleksibel dengan semua jenis dosa, kecuali satu, kesesatan. Kalau sampai mendengar sesuatu yang tidak benar, maka kita sebagai orang reform, tampaknya itu langsung semua yang ada dalam diri kita itu memberontak begitu mendengar sebuah kalimat yang keliru. Nah, kalau memang benar gambaran karikatur yang negatif ini tentang orang reform adalah benar, maka sore hari ini kita akan mendapatkan kabar buruk. Karena tema kita sore hari ini adalah kasih kepada mereka yang tersesat. Bagaimana kita yang katanya pecinta kebenaran ini, kita juga harus menjadi pecinta orang yang tidak benar. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kita yang mengaku sebagai pecinta kebenaran, kita sekarang dituntut untuk menjadi pecinta orang-orang yang tidak benar. Kasih yang ditujukan untuk orang-orang yang tersesat. Kita mengasihi mereka yang tersesat. Itulah tema kita sore hari ini. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Yudas. Yudas pasal yang pertama, karena memang cuma ada satu pasal saja. Beberapa orang tidak mau menyebutkan pasalnya karena sudah pasti satu. Yudas ayat 22 dan 23. Surat Yudas. Penulis surat ini bukan Yudas Iskariot. Beberapa orang mungkin bingung kenapa Yudas Iskariot menulis surat ini. Bukan, nama Yudas adalah nama yang umum sekali. Yudas di sini adalah saudara Tuhan Yesus. Mari kita membaca Yudas pasal pertama atau Yudas ayat 22 dan 23. Kalau sudah, mari kita membaca. Beginilah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Surat Yudas ditulis untuk merespon sebuah persoalan, yaitu ajaran sesat. Ada guru-guru palsu yang sudah mulai menyelusup ke dalam jemaat. Dan guru-guru palsu ini tampaknya sudah mulai dilirik dan diikuti oleh sebagian jemaat. Kalau kita membaca surat ini dengan teliti, maka kita akan bisa menemukan kira-kira seperti apa guru palsu yang dimaksud di sini. Yang paling berharga adalah ayat 4, memberikan informasi yang penting tentang guru palsu ini. Ayat yang keempat ini menjadi ayat kunci. Dikatakan demikian, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu
yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, garis bawah ini, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Saya ulang, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Guru-guru palsu di sini adalah orang-orang yang salah memahami anugerah Tuhan. Tapi mereka bukan cuma salah memahami, tetapi mereka salah menggunakan, misunderstood dan misused the grace of God. Itu persoalannya. Jadi mungkin benar apa yang dikatakan oleh sebagian besar penafsir Alkitab, bahwa mereka ini termasuk di dalam ajaran sesat antinomianisme. Antinomianisme itu berarti anti, melawan. Nomian itu dari kata nomos, hukum. Isme itu berarti paham atau ideologi. Kalau digabung antinomianisme, itu berarti sebuah ajaran paham ideologi yang anti terhadap aturan-aturan. Sangat mungkin guru-guru palsu di sini telah salah memahami konsep kebebasan di dalam Kristus. Mereka mungkin berkata bahwa freedom in Christ itu berarti not under the law, tidak di bawah hukum Taurat. Lalu mereka menafsirkan, if we are not under the law, so we can do anything that we want. Karena kita sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat, maka kita boleh melakukan apapun yang kita inginkan. Itu tidak akan mempengaruhi kebebasan kita di dalam Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa kebebasan di dalam Kristus adalah kebebasan untuk berbuat dosa. Mereka salah memahami. Seharusnya kebebasan di dalam Kristus adalah kebebasan dari dosa, bukan kebebasan untuk berbuat dosa. Tapi itulah yang terjadi. Ada salah paham dan ada salah penggunaan. Beberapa kali saya ditanya orang dengan pertanyaan yang sama. Ada orang yang bertanya begini, Pak Yakob ini kan reform ya? Iya. Pak Yakob itu percaya nggak sama doktrin yang katanya dipegang orang reform yang ngawur-ngawur itu loh? Doktrin apa ya yang ngawur ya? Sekali selamat tetap selamat. Saya bilang amin, saya percaya. Sekali selamat tetap selamat. Loh, Pak Yakob percaya doktrin itu? Iya. Kok bisa percaya sih Pak? Loh, kalau sekali selamat tetap selamat kan berarti benar tuh orang-orang bilang, mari kita berbuat dosa seenaknya, karena toh akhirnya tetap selamat. Lalu saya jelaskan, ini ada kesalahpahaman. Teologi reform tidak pernah mengajarkan sekali selamat tetap selamat karena itu berbuat dosa seenaknya. Tidak pernah. Justru teologi reform mengatakan sekali selamat tetap selamat karena Allah berkuasa menjaga keselamatan kita dengan cara memampukan kita untuk taat. Jadi saya ulang sekali lagi supaya kita mengerti. Sekali selamat tetap selamat karena Allah berdaulat untuk menjaga keselamatan kita dengan cara memampukan kita untuk menaati Dia. Berarti Allah itu memakai ketaatan kita sebagai salah satu cara memastikan bahwa kita akan baik-baik saja sampai di sana. Berarti ada konsep yang salah, atau lebih tepat ini ada kesalahpahaman terhadap konsep reform. Atau mungkin saya juga pernah mendengar ada orang yang berkata begini, Paulus berkali-kali menegaskan kita tidak di bawah hukum Taurat. Karena kita tidak di bawah hukum Taurat, maka kita tidak perlu menaati perjanjian lama, karena semuanya sudah berlalu. Kitab suci kita itu cuma perjanjian baru. Kita tidak mengikuti perintah satupun yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, ini juga konsep yang keliru. Ketika Paulus mengatakan kita tidak di bawah hukum Taurat, bukan berarti Paulus membatalkan hukum Taurat, bukan. Ketika Paulus mengatakan kita tidak di bawah hukum Taurat, itu artinya sebetulnya adalah kita diselamatkan, bukan karena ketaatan kepada Taurat. Kita tidak mungkin menaati Taurat dengan usaha kita sendiri. Sehingga kalau kita mau selamat tidak mungkin melalui Taurat. Itu artinya kita tidak di bawah Taurat. Tapi bukan berarti perjanjian lama tidak mengikat